semalam makanya di telanjang melepaskan dulu. Oke Pak, kalau ini mungkin apa nih Pak prosesnya? Ini udah dicetak sertifikatnya berarti apa ya? Ini proses percetakan sertifikat, artinya sudah melalui pengumuman 14 hari kerja. Setelah pengecekan dari urutan itu ya, diumumkan 14 hari kerja. Bila mana 14 hari kerja itu gunanya bila ada yang keberatan supaya datang ke BPN Bapak itu salah, itu bukan punya dia. Itu seperti itu, makanya kesalahan gitu Pak ya. Kesalahan itu. Tapi bila mana dalam 14 hari tidak ada yang menyanggah, itu kita sudah yakini kebenaran itu. Ya. Berarti tinggal diambil aja gitu Pak ya. Ini ini kan ini belangko sertifikat, baru belangko, bukan dibilang sertifikat ya. Ini nanti apabila ada surat ukur yang sudah ditandatangani oleh kasih pengukuran, itu ditempel di sini, dijahit ya. Ini saya tanda tangani, kemudian dijahit, diberi leges. Nah, setelah diberi leges, kita klik di daftar pengeluaran, artinya sudah bisa diambil satu itu. Nah, kalau masih seperti ini belum bisa, harus dijahit dulu. Harus ada legalitasnya dari BPN ini Pak ya. Dijahit, baru klik di 208 dari sertifikat jadi baru siap diserahkan, baru penyerahan. Jadi ada kalimat siap diserahkan. Ini salah satu produk sertifikat yang sudah siap diserahkan, ini bentuknya ya. Setelah data yuridis diinput, nantinya akan disampaikan pengumuman kepada masyarakat terkait persetujuan pengajuan sertifikat tanah tersebut. Belum sempat untuk Selama 14 hari pengumuman persetujuan pengajuan sertifikat tanah akan ditempel di kantor desa, kelurahan, atau kantor pertanahan setempat. Selama proses pengumuman atau 14 hari tersebut, jika terdapat data yang tidak sesuai, maka masyarakat masih dapat mengajukan keluhan. Setelah 14 hari, maka akan dilakukan proses pengesahan dan dibutuhkan waktu sekitar 1 hari. Setelah pengesahan ini, masyarakat tidak dapat mengajukan komplain atau keluhan, dan sertifikat siap untuk dicetak dan diterbitkan. Sertifikat ini penting untuk menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Sertifikat hak atas tanah merupakan produk pemerintah yang lahir karena hukum dan bersifat konkret karena diajukan untuk subjek dan objek yang dapat ditentukan. Sertifikat tanah bersifat individual dan final karena tidak ditujukan untuk masyarakat umum. Akan tetapi hanya untuk mereka yang namanya telah tercantum dalam sertifikat tersebut dan tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain. Dalam mendukung program percepatan reforma agraria atau PPRA ini, pemerintah telah berinovasi dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk dapat segera mensertifikatkan tanah mereka melalui program pendaftaran sistematis lengkap berbasis partisipasi masyarakat atau PTSL-PM. Program pendaftaran sistematis tanah lengkap berbasis partisipasi masyarakat atau PTSL-PM ini dijalankan pemerintah tanpa memungut biaya apapun atau gratis.
Dengan harapan target seluruh tanah di Indonesia terdata dan tersertifikat di tahun 2024 nanti dapat tercapai. Untuk biaya pengukuran kemarin sudah Bapak setorin Yang itulah. Ya pemirsa, itulah tadi bagaimana proses program PTSL yang berjalan saat ini, di mana tentunya program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan diharapkan masyarakat ini dapat segera mendaftarkan tanah mereka untuk dapat disertifikatkan, sehingga nantinya kepemilikan tanah mereka ini memiliki kepastian dan jaminan hukum. Dan tayang tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Saya Afifah Sari mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Dan jangan lupa untuk selalu saksikan tayangan Ini Sriwijaya pada episode selanjutnya.